Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera itu menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Hari ini kami akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar dan menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah amarah dari kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Amarah yang tidak terkendali akan membawa kepada perbuatan jahat dan pasti akan dihakimi serta dihukum oleh Tuhan. Oleh karena itu, berhentilah marah. Sekalipun mungkin kita disakiti dan dilukai oleh orang lain, tetapi mari kita berusaha untuk tetap mengasihi dan mengampuni. Karena kita sama dengan orang lain, seringkali juga berbuat jahat. Tanpa kita sadari, kita menyakiti, melukai, dan juga mengecewakan orang lain. Oleh karena itu mari kita bersama-sama memohon ampun kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, tinggalkan panas hati. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan rendahkanlah hatimu kepada orang lain. Tinggalkan segala persoalan, pertengkaran, dan permusuhan yang ada, baik antara suami istri, dalam keluarga, dalam tetangga, dan juga lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan bersama, mari kita saling menghormati dan saling menghargai. Jangan menyimpan panas hati terhadap sikap, perkataan, dan perbuatan orang lain. Karena kita ini adalah orang-orang yang berdosa yang telah diampuni oleh Tuhan. Mari kita mengasihi dengan kasih yang tulus. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita berbuat jahat. Kalau kita menuruti amarah dan emosi, pasti kita akan berbuat jahat, jatuh di dalam dosa. Jangan balas dendam. Balaslah segala kejahatan, segala rasa sakit hati, kekecewaan itu dengan kebaikan. Justru itu akan menimbulkan damai sejahtera, akan menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun tentu ini tidak mudah, tetapi ada proses dengan pertolongan Roh Kudus, itu akan memberikan ketenangan dan damai sejahtera di dalam hati kita. Jangan sampai berbuat dosa karena amarah yang menyala-nyala. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kuasailah hati dan pikiranmu. Jangan menuruti emosi dan sakit hati. Jauhilah segala tindakan kejahatan akibat marah yang tidak terkendali. Karena amarah ini akan menghancurkan diri kita sendiri, menghancurkan keluarga kita, dan juga menghancurkan orang lain. Jangan sampai setelah marah berbuat jahat, baru kita menyesal. Oleh karena itu ketika kita marah, rendahkanlah diri di hadapan Tuhan. Mohon kekuatan, mohon kesabaran, mohon pengampunan, dan mohon belas kasihan kepada Tuhan. Berhentilah marah dan jangan turuti panas hati, supaya engkau tidak jatuh dalam perbuatan kejahatan. Bapa, kami sadar kami ini adalah orang-orang berdosa yang cenderung merasa paling benar, egois, menganggap orang lain yang bersalah, orang lain yang tidak layak. Sehingga kami seringkali berlaku seolah-olah menjadi hakim, berhak menghakimi, mengadili orang lain, dan membalas kejahatan dengan membalas dendam atas perbuatan orang lain. Oleh karena itu Tuhan tolong berikan kami kekuatan untuk menguasai diri kami, menguasai hati kami, menguasai amarah, supaya kami tidak jatuh di dalam perbuatan dosa dengan menyakiti, melukai, atau bahkan perbuatan yang keji terhadap orang lain.
Karena kami ini adalah orang-orang yang berdosa, yang telah diampuni dan dikasihi oleh Tuhan. Sedemikian halnya kami juga harus mengasihi dan mengampuni orang lain. Tuhan, dalam kehidupan kami bersama, berikanlah kami hikmat akal budi, belas kasihan, supaya kami bisa saling mengasihi, saling mengampuni, dan tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tetapi kami mengampuni dan berbuat baik kepada orang lain. Dengan demikian, kami akan terbukti sebagai anak-anak Allah yang hidup, anak-anak Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dunia ini penuh kejahatan. Kami harus membagikan kebaikan. Kami harus membagikan kasih Kristus. Kami harus menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.